Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kemarin kita sudah membahas bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2-nya. Kali ini kita akan membahas langsung bab 3, bab 4 dan penutup. Semoga bisa memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua setelah mempelajari tentang nikah beda agama. Baik, perkawinan beda agama perspektif HPI, Hukum Perdata Internasional. Jadi kalau saya bilang HPI di sini berarti merujuk kepada Hukum Perdata Internasional. Jadi suatu persoalan itu masuk kategori atau kasus HPI ketika ada unsur asing baik personal, yaitu nikah beda agama antara WNI dan WNA, nah ini yang ada unsur asingnya, atau teritorial, sama-sama WNI tapi nikah di negara luar atau di luar negeri. Yang penting ada unsur asing berarti masuk HPI. Itu ya yang menjadi titian ingatannya. Konflik of law, konflik hukum. Itu ada 3 pembahasan dalam HPI. Pertama, hakim mana yang mengadili ketika ada konflik hukum? Nanti pakainya pakai hukum acara. Jadi ketika ada di negara itu hukum acaranya boleh mengizinkan hukum negara lain digunakan dalam batas-batas tertentu, ya berarti bisa. Kalau hukum acaranya menolak hukum negara lain dipakai, ya jangan. Berarti ketika hakim mana yang pengadilan itu yang mengadili itu, kewenangan pengadilan yang mana itu memakai hukum acara. Kemudian hukum negara yang dipakai yang mana ketika terjadi perkawinan HPI, Hukum Perdata Internasional, perkawinan yang ada unsur asingnya. Kemudian penerimaan negara terhadap hukum negara lain, apakah negara menerima hukum negara lain atau tidak. Nah itu solusinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ketertiban umum ini istilahnya sebagai filter dari hukum negara lain. Itu tidak apa-apa sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, itu tidak apa-apa. Nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit tentang ketertiban umum di berbagai negara. Saya sebutkan istilahnya saja. Kalau ketertiban umum di Inggris public policy, United Kingdom, kemudian Prancis order public, Jerman ini Voorbehoud clause, nggak tahu pronunciation-nya. Kemudian Belanda yang telah menjajah negara Indonesia, Burgerlijk atau BW. Jadi ketertiban umum itu ada 3 kandungan. Pertama kesejahteraan, kemudian yang kedua keamanan, dan ketiga keteraturan, civil law dan common law. Rata-rata negara yang menganut sistem hukum civil law itu memakai asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan itu ketika si A dan si B orang Indonesia nikah di katakanlah di Thailand, ya pakainya hukum itu Indonesia. Tapi ketika negara itu menganut sistem common law, rata-rata itu pakai asas domisili atau istilahnya itu lex loci celebration. Jadi kalau itu agak sulit, saya pakai istilah asas domisili. Ketika misalnya ketika si A dan B orang
Indonesia menikah di Australia, itu pakainya hukum Australia bukan hukum Indonesia gitu ya. Jadi clear ya antara asas kewarganegaraan dan asas domisili. Asas kewarganegaraan nama lainnya asas nationality. Jadi domisili itu ada dua, domisili origin, tempat di mana dia dilahirkan, dan domisili of choice. Domisili setelah 18 tahun dia memilih tinggal di mana. Ketika perkawinan civil law itu juga melakukan pencatatan. Civil law kan asasnya kewargaan, tapi dia melakukan pencatatan, maka dia juga termasuk memakai asas domisili. Jadi nggak pure asas domisili atau pure asas kewarganegaraan. Jika ini agak terpotong, jadi saya bacakan. Jika terjadi perceraian pengadilan Jerman menerima kasus talak orang Islam yang dari Pakistan, itu di buku disebutkan, meskipun bertentangan dengan public order. Public ordernya apa? Kesetaraan gender. Jadi talak itu dianggap tidak setara dan berbenturan dengan public order, yaitu kesetaraan gender. Meskipun walau begitu, pengadilan Jerman tetap menerima. Kemudian ada pengadilan Perancis, itu juga menerima terkait kasus mahar. Tapi ada juga yang misalnya AS Amerika Serikat itu kan common law, tapi dia itu tidak menerima hukum Islam. Misalnya ada kasus di Texas, hukum Islam tidak berlaku sehingga harus menggunakan hukum domisili di Texas melakukan perkawinan ulang. Jadi ada orang Pakistan di Pakistan sudah menikah, terus dia mau mencatatkan perkawinannya di Amerika, di Texas, tapi oleh pemerintah atau otoritas Texas tidak menerima dan harus melakukan perkawinan ulang. Nah, ini di bagian saran penulis, beliau menuliskan bahwa Indonesia bisa mencontoh kasus di Texas ini. Jadi ketika ada pasangan beda agama nikah di luar negeri untuk upaya penyelewangan hukum atau penyelundupan hukum atau helah, dalam helah itu istilah dalam Islam ya, atau penyelundupan hukum, Indonesia bisa mencontoh kasus Texas ini. Jadi menolak perkawinan di luar negeri dan melakukan perkawinan ulang. Itu yang disarankan penulis. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, ini yang nanti akan terjadi problematika penafsiran. Hukum perkawinan yang dilakukan WNI di luar negeri sah bila dilakukan sesuai hukum di negara tersebut. Jadi harus sesuai dengan hukum negara tujuan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang di Indonesia. Nah, ini yang saya garis bawah, ini yang perlu penafsiran ulang. Jadi oleh penulis ditafsirkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, itu tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 sesuai kepercayaan. Jadi ketika undang-undang itu harus melakukan pernikahan sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau nikah orang Kristen ya Kristen, kalau beda agama ya harus salah satu menundukkan, baik semu maupun asli. Kalau asli berarti pindah agamanya pure, kalau semu ya formalitas pindah agamanya. Itu. Jadi pasal 56 ini diartikan tidak boleh atau dilarang melakukan perkawinan beda agama, karena nggak ada undang-undang yang menjelaskan secara eksplisit atau secara konkret perkawinan
beda agama. Jadi penulis melakukan penafsiran gitu. Isinya itu mirip dengan buku ke-10 BW pasal 31 ayat 1. Terus undang-undang perkawinan ada asas domisili dan asas kewarganegaraan. Jadi dalam undang-undang perkawinan, meskipun kita menganut civil law, lupa nge-slide, walaupun Indonesia itu civil law, tapi dalam undang-undang perkawinan itu dijelaskan bahwa ada dua asas, yaitu asas domisili dan asas kewarganegaraan. Jadi ketika orang si A dan si B menikah di Australia, dia mengikuti hukum Australia sekaligus hukum nasional atau hukum Indonesia. Itu. Ketiga, ketertiban umum versus hak yang sudah diperoleh. Jadi di buku itu dijelaskan pertentangan antara ketertiban umum dan first right, hak yang sudah diperoleh itu dapat sertifikat merit atau sertifikat pernikahan. Mana yang kuat? Mayoritas mengatakan bahwa ketertiban umum yang lebih kuat. Kemudian perkawinan agama dan perkawinan sipil. Jadi kalau di negara katakanlah Australia itu pakainya perkawinan sipil, sekuler, ini nggak ada unsur agamanya. Padahal dijelaskan bahwa dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang di Indonesia. Penjelasannya, jadi ketika perkawinan di Indonesia kan berasaskan agama, didasarkan pada kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat 1 itu kan agama, tapi di luar, di Australia itu pakai perkawinan sekuler. Jadi ada benturan seperti ini, yang dimenangkan ya perkawinan agama, karena itu tadi pasal 56 Undang-Undang Perkawinan itu ada dua unsur, asas domisili dan asas kewarganegaraan. Asas domisili itu bunyinya hukum perkawinan yang dilakukan WNI di luar negeri sah bila dilakukan sesuai hukum negara tersebut, plus asas kewarganegaraannya tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang di Indonesia. Kemudian ketika setelah mendapatkan sertifikat pernikahan di Australia, kemudian dicatatkan di mana kalau pernikahan beda agama, sepanjang ada unsur non-Islamnya berarti dicatatkan di sipil. Kalau pure pernikahan agama tapi di luar negeri ya di KUA. Karena KUA cenderung menolak, biasanya orang yang pernikahan beda agama langsung catatan sipil. Jadi di buku dijelaskan bahwa KUA itu cenderung menolak melakukan, kalau mau ya melakukan pernikahan ulang. Sedangkan di kantor catatan sipil itu ada kekosongan hukum sehingga ada perbedaan pendapat. Artinya di suatu kantor catatan sipil tertentu membolehkan, di kantor catatan sipil lain ada yang melarang. Ini prosedurnya. Saya dapatkan di itu ada websitenya. Di berkaitan hal tersebut, Indonesia yang ingin melakukan pernikahan di luar negeri, ini syarat-syaratnya ya, yang mau ya, ribet masalah birokrasi ya. Tapi ya monggo, kalau mau memperjuangkan cinta, birokrasi pun harus dilabrak, harus dipenuhi, maksudnya harus syarat-syaratnya yang ribet dan banyak harus dipenuhi demi cinta. Kalau mau, pertama surat izin dari orang tua atau wali, ini penting karena memang orang tua, orang yang melahirkan kita, keridhoannya itu merupakan keberkahan dalam perkawinan anak. Kemudian sekecek atau SKCK yang dibuat oleh Polres. Kemudian pernyataan bahwa belum pernah menikah.
yang berstatus janda atau duda melampirkan surat keterangan belum nikah. Terus materainya ini yang dulu ya 6.000, sekarang sudah 10.000. Pengantar RT, terus pengantar lurah, kemudian mengurus di KUA, kemudian visa di negara tujuan yang sudah di approve, diterima, kemudian paspor, fotokopi ketep KTP dan kekat kartu keluarga, kemudian akta lahir yang sudah diterjemahkan. Ini syarat-syaratnya. Kemudian prosedur selanjutnya ketika dokumen sudah dilakukan, itu langsung mendaftar di KUA untuk memperoleh surat keterangan numpang nikah. Apabila pendamping muslim berarti di kantor catatan sipil. Terus berikut nanti Dubes akan menerjemahkan dokumen-dokumen itu. Kemudian Dubes menghubungi pihak instansi pernikahan di negara tujuan. Kemudian jika sudah dapat istilahnya surat dari Dubes, itu melaporkan ke Konsulat Jenderal Indonesia di negara tersebut atau duta besar di negara tujuan. Ya, hal itu untuk mendapatkan keterangan bahwa syarat menikah di luar negeri dan dengan WA telah terpenuhi. Tadi ribet sekali memang. Tapi kalau memang ya dasarnya sudah niat, ya mau gimana. Kemudian syarat pernikahan luar negeri sah di mata hukum. Masih ada prosedur pernikahan yang resmi di mata hukum. Jadi ada marriage certificate atau akta pernikahan dari negara tersebut. Perkawinan kemudian dicatatkan, melapor ke instansi pelaksanaan domisili di Dukcapil itu. Ya itu dibaca sendiri lah. Ada banyak. Kemudian respon masyarakat. Jadi ada terkait respon masyarakat itu. Sebelum itu kita lanjut ke bagian dulu. Jadi penulis itu menyerahkan 50 angket per daerah. Daerah penyebaran respon itu Jakarta berapa itu? 11%, Yogyakarta 19%, Palembang 3%, Aceh 18%, Bali 16%, Ternate 17%, Madura 16%, Kediri Lombok 0. Kemudian respon dari daerah dari segi agama 61% Islam, 14% Katolik, Kristen 11%, Hindu 13%, Buddha 1%. Konghucu tidak ada ya di sini. Seperti itu. Ini pertanyaannya ada 3 kurang lebih. Apakah nikah beda agama salah? Mayoritas. Jadi ada di buku itu dijelaskan bahwa setiap agama seperti ini. Respon yang setuju, respon yang tidak setuju, respon yang tidak tahu. Ada 3 jawaban. Langsung saya generalisir, saya simpulkan bahwa yang ditanyakan apakah nikah beda agama salah, mayoritas menjawab ya, pernikahan beda agama salah sebanyak 57%, lebih dari separuh. Apakah nikah beda agama adalah realitas yang wajar? Mayoritas menjawab pernikahan beda agama tidak wajar. Yang tidak wajar 48. Ada berapa persen yang tidak tahu? Apakah berkehendak dan siap menikah beda agama? Mayoritas tidak siap sebanyak 82%. Jadi memang tanpa melihat ini, saya juga berasumsi bahwa memang mayoritas Indonesia yang Muslim tidak berkenan adanya nikah beda agama, karena kemarin sudah kita singgung Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbul Masalih.
madorot atau mafsadahnya itu lebih banyak ketika melakukan pernikahan beda agama. Tidak perlu nikah beda agama, satu agama juga kadang beda kasta juga ribet, sama kasta kadang pemicu kecil lah. Seperti yang laki-laki lampu harus dimatikan, yang perempuan lampu harus dihidupkan, bisa cekcok. Kok jauh-jauh beda agama. Kembali lagi ke data aspirasi masyarakat untuk melakukan nikah beda agama 10%. Jadi sangat minoritas sekali ya. Ya memang sekali lagi tanpa melihat data ini, ya secara asumsi umum itu memang minoritas yang menginginkan nikah beda agama. Sisanya mayoritas tidak setuju. Dalam sistem demokrasi bahwa suara mayoritaslah yang dimenangkan, tetapi harus melindungi kepentingan minoritas. Agak tipu itu. Pendapat penulis yang saya catat di halaman 288, perlu adanya rekonstruksi undang-undang perkawinan terkait beda agama berdasarkan suara mayoritas. Keberlakuan yuridis tanpa filosofis dan sosiologis tidak akan sempurna. Nilai perkawinan sipil di luar negeri tidak sesuai dengan nilai perkawinan agama di Indonesia. Kalau nilai perkawinan sipil di luar negeri kemarin sudah dijelaskan sifatnya sekuler, memisahkan antara negara dan agama, sedangkan perkawinan di Indonesia itu perkawinan agama berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi berbenturan, bertolak belakang, tidak sesuai. Jadi dari halaman 288 ini saya memahami bahwa penulis itu inginnya direkonstruksi adanya kejelasan seperti itu, tapi cenderung kejelasan yang melarang beda agama karena dengan berbagai alasan yuridis, sosiologis, filosofis. Kemudian kalau menurut pendapat saya ya, yang mungkin akan tidak disenangi banyak orang, rekonstruksi itu ya memang harus ada kejelasan undang-undang lah terkait nikah beda agama biar tidak terjadi penyelundupan. Jadi kalau dilarang ya sudah, biar tidak ada penyelundupan. Kalau dibolehkan ya monggo. Tapi kalau saya itu berdasarkan prinsip demokrasi ya, bahwa suara mayoritaslah yang dimenangkan, tetapi harus melindungi kepentingan minoritas berdasarkan asas demokrasi. Sekali lagi yaitu memberikan jalan yang sulit, diberikan jalan tapi sulit untuk melakukan pernikahan beda agama. Ya mirip-mirip lah seperti melakukan poligami. Kalau saya kan setujunya asasnya monogami, tapi ya kalau mau poligami monggo, diberi jalan tapi sulit. Kurang lebih seperti itu dalam nikah beda agama. Kalau saya sih tidak setuju, tapi dalam prinsip demokrasi ya monggo kalau mau, tapi diberi jalan yang sulit. Itu mungkin agak politis ya. Jadi menurut beliau, pemikiran saya yang seperti ini atau pemikiran yang permisif seperti ini itu karena pengaruh modernitas dan budaya barat. Ini yang penutup.
penutup. Legal ini teorinya L. Friedman ya. Ada 3, legal substance, legal structure, dan legal culture. Jadi ini merupakan kesimpulan yang kita pernah bahas. Saya disimpulkan beliau di bab penutup atau bab 5. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan, ini yang lama ya. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dengan 2 warga negara Indonesia atau 1 warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Undang-Undang Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Jadi pasal 5, 6 dan pasal 2 ayat 1 itu saling berkaitan ya. Jadi pasal 2 ayat 1 itu sebagai penjelas atas pasal 56. Kemudian prinsip domisili dan prinsip kewarganegaraan itu ada 2, ada sistem common law dan civil law. Kemudian perkawinan sipil model barat berbeda dengan perkawinan agama model Indonesia. Sudah dijelaskan berulang-ulang di beberapa bab. Kalau di perkawinan sipil model barat itu sekuler, perkawinan di Indonesia itu perkawinan berbasis agama. Jadi beda. Kemudian legal structure atau penegak hukumnya. Di pasal 56 ayat 2 didaftarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu diberi waktu harus mendaftar. Kalau Islam ya di KUA, kalau ada non-Islamnya di catatan sipil. KUA itu cenderung melarang, kalau catatan sipil itu cenderung ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada tidak. Kemudian di beberapa kasus beliau melihat bahwa catatan sipil cuma melihat sertifikat, tidak meneliti apakah itu beda agama atau tidak, sehingga ya diloloskan saja. Artinya kadang ada yang menafsirkan bahwa catatan sipil hanya mencatatkan, tidak mensahkan, padahal dengan mencatatkan itu berarti mengesahkan. Ada berpendapat demikian. Kemudian yang terakhir itu di bawah tertutup, tidak masalah saya bacakan legal culture atau sosiologisnya. Mayoritas tidak setuju nikah beda agama. Jelas lakum dinukum waliyatin. Agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi ini interfaith marriage ya, pernikahan beda agama. Memang akan untuk beberapa dekade berikutnya akan muncul ya kurang lebih problematika seperti ini. Kemudian dibahas di pasal 56. Kemudian kalau itu ya Al-Maidah ayat 5 itu yang menjadi problematika. Kemudian saran dari beliau, legal substance, culture, structure hendaknya berdasarkan nilai filosofi hukum Islam, yaitu religius, jangan sampai sekuler. Kemudian karena kekosongan hukum perlu rekonstruksi hukum yang jelas. Jadi ini jelas dilarang apa jelas dibolehkan, harus ada hukum yang mengaturnya ya. Kalau dilarang biar nggak ada penyelundupan hukum, kalau diakomodasi juga ya tidak akan ada itu penyelundupan hukum. Kalau dilarang mungkin akan berusaha, jenenge namanya juga manusia, mencari celah hukum. Kemudian bagaimana penyataan teliti ya, tadi karena kurang teliti atau tidak melihat secara teliti apakah perkawinan itu berbeda agama atau tidak, jadi tinggal dicatatkan gitu. Jadi beliau memberi saran
petugas atau pegawai pencatatan harus teliti melihat formulir berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang ditafsirkan tidak boleh menikah beda agama. Kemudian beliau karena jumlah respondennya terbatas, beliau berharap ada penelitian lain terkait kajian beda agama itu yang lebih komprehensif. Artinya karena beliau hanya tadi kan cuma 5 badan, ada 6 agama yang diakui, kemudian daerahnya juga masih beberapa, belum keseluruhan, karena kalau keseluruhan juga butuh waktu yang lebih banyak, butuh tenaga, butuh ekstra, semuanya akan memperlambat proses penyelesaian disertasi itu. Jadi mungkin buku ini gimana ya, hasil disertasi ya memang nggak main-main isinya. Saya juga kewalahan membacanya. Secara keseluruhan bagus, menilai ya nggak apa-apa memberikan penilaian. Ojek online atau kurir online kan juga diberi nilai kan. Jadi kalau menurut saya menilai karya ini ya, saya kira nggak bisa atau belum bisa membuat karya sebagus ini. Cuma yang dalam ada pembahasan yang terlalu melebar. Saya lupa bagian mana, intinya ada beberapa bahasan yang terlalu melebar. Referensinya itu sudah top marko top, artinya rujukan bahasa Inggris. Memang disertasi orientasinya pakai rujukan bahasa Inggris, kalau bisa semuanya biar kampusnya go internasional katanya. Itu untuk masalah isi itu ada beberapa yang terlalu meluas, ada beberapa yang kurang ditambahi. Misalnya seperti dalil perkawinan beda agama, itu cuma membahas terkait dalil agama hukum Islam, nggak dibahas misalnya kaidah fikih, terus fatwa ormas terbesar Muhammadiyah NU, kemudian fatwa MUI. Itu saya kira mungkin perlu ditambahkan menurut saya itu. Kemudian kalau masalah desain cover itu kurang simbolik untuk menunjukkan nikah beda agama. Jadi mungkin pakai simbol agama lebih lebih representatif. Kalau simbol 2 sidik jari yang berbeda itu dikiranya 2 gen yang berbeda. Orang awam melihat sekilas, ini ada 2 sidik jari yang berbeda. Itu sih masalah desain cover. Terus untuk masalah layout juga, saya biasanya itu yang footnote-nya langsung di bawahnya, bukan di bagian akhir, dikelompokkan di bagian akhir. Kurang terbiasa, jadi mungkin agak kagok atau agak kaget ketika melihat yang belum biasa. Apalagi ya reviewnya. Untuk pemaparan terkait nikah beda agama sudah sangat itu sih bagus. Apalagi yang HPI-nya itu sangat bagus, sampai saya juga nggak terlalu paham. Itu saja mungkin dari review buku ini sampean bisa lebih mengenal hukum nikah beda agama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.